Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN Republik Indonesia, Wakil Menteri BUMN 1, Wakil Menteri BUMN 2, dan seluruh jajaran, juga staf susnya yang tiba-tiba menghilang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, izin Pak Menteri yang kami hormati. Pertama adalah kebetulan beberapa waktu lalu kami mendapatkan arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengurusi Hotel Grand Indah Bali Beach dan juga Samudra Beach, Bapak, karena itu adalah salah satu legacy yang luar biasa. Izin pimpinan saya cerita sedikit bahwa pada tahun 1960 diputuskan ada suatu roadmap pembangunan Indonesia menjadi negara industri, di mana dengan prioritas industrinya adalah industri sandang pangan papan, industri bahan baku industri energi, khususnya energi terbarukan, karena itu dibangun Jatiluhur dan sebagainya. Lalu kemudian yang keempat adalah industri kesehatan, farmasi dan obat-obatan tradisional. Yang terakhir adalah industri pariwisata. Kenapa sektor industri ini yang menjadi prioritas, dan roadmap ini disusun oleh 513 pendiri bangsa, para pakar dari berbagai bidang keilmuan. Arsipnya lengkap Pak Menteri, barangkali nanti Pak Menteri berkenan untuk kita sama-sama diskusi. Dan salah satu yang menjadi hal penting adalah BUMN, karena saat itu industri swasta belum tumbuh dengan pesat. Ada beberapa hal penting yang saya kira kami berharap, tentu saja ini adalah pondasi yang luar biasa bagi Indonesia menjadi negara industri, Pak Menteri. Salah satunya adalah penguatan sektor pariwisata, kalau boleh saya bilang tadi. Ketika itu kami seringkali melakukan pembahasan hal-hal penting di Grand Indah Bali Beach, dan kami ikut menghantarkan sehingga proyek besar itu sekarang ini terjadi. Kami menyimpan semua arsipnya Pak Menteri, rapat-rapat dan konsep apa serta konstruksi seperti apa untuk perbaikan dari Grand Indah Bali Beach, yang merupakan salah satu momentum atau momen yang luar biasa, monumental yang luar biasa bagi industri pariwisata kita. Sehingga saya berterima kasih karena Menteri BUMN saat ini memberikan perhatian yang luar biasa dan dikembangkan menjadi health tourism. Dan saat itu kami juga mendorong agar adanya pengalihan fungsi lahan lapangan golf menjadi kebun raya, yang insya Allah berkat dukungan Pak Menteri dan juga kawan-kawan dari Bali, di sini ada Pak Demer, ada Pak Nyoman, akan diarahkan menjadi tematik untuk Bali Usada dari Hasanah Lontar yang ada. Namun pada saat itu dalam tanda kutip perjanjiannya adalah ketika kami membantu mengonstruksikan dan menjaga dengan surat-surat segala macam supaya bisa berjalan lancar, adalah masalah di situ ada kamar Bung Karno yang mohon juga dijaga, juga nanti di Samudra Beach. Saya kira bukan untuk apa-apa, tetapi itu adalah bagi kami tempat untuk kontemplasi betapa pentingnya BUMN, khususnya BUMN pariwisata dan BUMN lainnya menjadi backbone ekonomi negara ini. Ada sisa seperti apa ya, saya nggak tahu kesepakatan atau apa, tapi waktu itu Pak Menteri, kami berjanji bersama untuk tidak ada PHK terhadap karyawan yang sudah bekerja lama di situ begitu. Lalu ada hal-hal yang kemudian mereka harus kehilangan pekerjaan. Memang sekarang sedang konstruksi, dan saya mendengar Pak Menteri juga concern terhadap masalah karyawan ini. Kalau mereka secara kapasitas kurang, mohon bantuannya Pak Menteri untuk mereka tetap mendapatkan kesempatan bekerja kembali saat Grand Indah Bali Beach ini bisa berkat dukungan dan kinerja Pak Menteri bisa menjadi satu BUMN perhotelan yang luar biasa. Ada kurang lebih 130 orang. Kalau butuh pelatihan, marilah kita bantu Pak. Saya kira CSR BUMN itu juga bisa memberikan bantuan. Yang kedua, mengenai Samudra Bali Beach, Bapak izin, Samudra Bali Beach di Sukabumi, di situ juga kebetulan ada kamar Bung Karno. Lagi-lagi tidak untuk hal-hal lain, tapi tempat seperti ini adalah penting karena ini adalah legacy atau tonggak sejarah bagaimana industri pariwisata itu waktu itu diputuskan Pak Menteri.
70 hektar luas lahannya, dan dia ada di, kalau saya tidak salah, kawasan cagar budaya dunia gitu, Ciletuh Pak. Mudah-mudahan dari 70 hektar ini bisa kita kembangkan. Sayang sekali lahan yang besar dan tempat yang strategis, karena roadmap pembangunan itu berdasarkan hasil riset yang luar biasa Pak, bukan asumsi, dan semuanya terarsipkan dengan baik. Kalau boleh mendapatkan dukungan kira-kira berapa hektarnya untuk kita jadikan kebun raya, itu juga tentu baik untuk ekosistem. Yang kedua adalah mengenai pos Pak Menteri. Tiga Pak. Belum. Ketiga. Enggak. Ini kan saya udah tulis. Tadi 1A 1B Ketua. Gitu. 1A 1B tadi. Kan sekarang 2. Jangan gitu dong, jadi hilang semua. Soal pos juga penting Pak Menteri. Pos ini adalah simbol pertahanan negara sebetulnya. Kebetulan saya pernah jadi duta pos, dan kemarin kita kunjungan ke pos, izin sekalian menyampaikan pimpinan. Pos itu kita tahu ada jalan raya pos ya Bapak Menteri ya. Jalan raya pos yang dibangun oleh Dendes Anyer Panarukan itu adalah penguatan jalur logistik nasional. Jadi pos di negara manapun ini adalah entitas, bukan hanya BUMN yang bisnis biasa, tetapi termasuk di Amerika Serikat. Pos ini mendapatkan posisi yang luar biasa penting untuk pertahanan negara, karena dia ada kode pos. Kode pos itu boleh dikatakan juga sebagai jalur kode intelijen juga, dan satu titik kode pos di muka bumi itu satu, diputuskan setiap tahun secara berbeda-beda. Nah, di Amerika saja saya kembali, surat-surat negara itu Pak Menteri itu harus lewat pos karena masalah keamanan dan sebagainya. Di kita dengan keluarnya undang-undang pos itu kemudian tidak diwajibkan lagi, sayang sekali Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri kalau ratas bisa menyampaikan ini, saya kira bisa ada penugasan kembali agar surat negara itu kembali melalui pos, dan kalaupun ada keuntungan tentu karena ini BUMN itu bisa memberikan dividen, saya kira baik sekali. Lalu perusahaan, kementerian, lembaga, untuk BUMN sendiri kalau saya tidak salah baru 39 BUMN dari 69 yang menggunakan jasa pos. Kalau boleh Pak Menteri memberikan dukungan kepada PT Pos secara khusus agar BUMN lainnya pengiriman surat dan jasa ini menggunakan pos. Dan yang terakhir adalah tentang pos, belum terakhir. Tentang pos ini ada tentang, ini penting buat kita semua, saya kira pimpinan dan anggota Komisi 6 terkait pemilu Pak, pemilu dan pilkada serentak 2024, karena logistik bagi pemilu itu perlu kita jaga bersama sampai pada tujuan, dan kemudian juga aman lah. Saya percaya kalau di BUMN, karena ini menyangkut transisi perubahan besar di pemilu 2024 Pak Menteri, saya kira kita mempunyai kepentingan dan semangat yang sama untuk mengawal pemilu. Dengan ini saya merekomendasikan dan memohon dukungan agar PT Pos menjadi official logistik partner pemilu 2024. Dibutuhkan impres Pak, udahlah jangan pakai yang lain lah, bansos semua kemarin kan teruji tuh Pak, aman pakai pos. Kenapa kita untuk hal-hal yang luar biasa penting dihantarkan kopi dulu, gue lupa deh mau ngomong apa. Mohon dibantu Pak agar bisa menggunakan pos. Dibutuhkan impres penugasan langsung. Sebenarnya termasuk di luar negeri itu pakai pos. Lalu kemudian yang terakhir pensiunan tadi Pak, saya setuju. Pensiun ini termasuk di pos itu juga mengalami masalah. Ada 20.000 pensiunan pos yang gajinya bisa dikat pensiunannya di bawah UMR. Mohon nanti saya izin untuk berkomunikasi dengan Wakil Menteri Bapak Pak yang menangani masalah ini, Pak Tiko, kita diskusi secara khusus. Lalu pendek aja, yang terakhir adalah PLN. Mengenai PLN ada rencana terminal LNG di kawasan mangrove pesisir Sanur Pak. Ini mendapatkan respon dari masyarakat adat. Mohon dukungannya Pak, nanti saya berikan berkasnya untuk kembali dikaji ulang jika memang itu ternyata akan membabat hutan mangrove dan sebagainya, mohon dipertimbangkan. Lalu mengenai rekin, ini juga ada amanat untuk disampaikan untuk menyelamatkan rekin. Pak Pahala
dan Pak Tiko, apakah melalui KPPU atau tidak begitu? Karena Rekin juga saya kira isinya penting, itu ada peneliti perekayasa yang jumlahnya cukup banyak yang bisa dioptimalkan. Nah, terakhir sekali Pak, ini terakhir benar. Saya tidak bisa melarang ya, tapi ini 22 yang nanya. Ya, terakhir Pak. Itu saja, mohon saya pengertian. minta jawaban terus. Terakhir adalah mengenai dana pensiun tadi, itu saya kira penting untuk masuk diperhitungkan melalui skema BPJS Ketenagakerjaan. Dan Pak, saya ingin tanya, ini hal yang sangat penting, bagaimana cara menentukan komisaris itu, Pak? Karena baiklah saya buka saja, ada komisaris dari Kementerian Keuangan yang mengurusi berbagai anggaran, tentu saja keseluruhan APBN, yang sekarang menjadi komisaris di Telkom. Lalu kemudian kementerian terkait itu ada masalah alokasi anggaran APBN untuk BTS yang kerjasama dengan Telkom. Indikasi kuat, kalau boleh kami katakan, ini ada konflik of interest. Dan orang yang sama adalah orang yang beberapa tahun lalu menolak skema pengelolaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam social insurance. Sehingga kemudian apa yang dipertahankan pada saat itu, Asabri dan juga kemungkinan Taspen juga, Pak, mohon tetap diawasi karena ini juga penting. Saya kira belum tentu baik-baik saja, mohon ada perhatiannya. Saya kira dalam masalah ini penentuan komisaris, apalagi dari Kementerian Keuangan, itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Paling tidak dicutikan dulu lah, Pak, sampai kasusnya terang benderang. Bukan hanya menterinya saja yang harus dipermasalahkan, tapi komisaris yang ada kaitannya dengan keuangan negara yang menjadi komisaris di PT Telkom, saya kira perlu mendapatkan perhatian bersama dari kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus ya. Waalaikumsalam.